ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يسلب من شكره ولا يكل من توكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pemimpin kita, pemerintahan Kota Lubuk, kemudian para alim ulama, para tokoh adat, dan yang paling saya sayangi adalah anak-anak muda Rapel, Rasan Pelajar Linggau. Barakallahu fikum. Semoga anak-anak muda Lubuk Linggau semuanya menjadi ahli jannah, ahli surga. Yang masih sendiri semoga yang masih sendiri gak apa-apa, karena insya Allah di surga tidak ada apa? Tidak ada jodoh. Semua ahli surga itu punya pasangan bidadari, pasangan. Yang laki-laki punya pasangan hurul ain, perempuan-perempuan surga. Saya nggak mau pakai istilah bidadari, karena perempuan surga yang paling cantik itu adalah yang sekarang ada di atas. Lebih cantik daripada bidadari. Karena pemimpinnya para bidadari itu perempuan salihah yang ada di muka bumi. Jadi jangan berpikir kalian nanti di surga yang di atas nggak laku. Enggak, justru yang di atas itu yang dikejar-kejar. Udah, pembahasan tentang jomblo sampai sekian. Saya udah hijrah, jadi nggak bakalan ngomongin jomblo lagi. Malam ini insya Allah kita pengen belajar tafakkur, tadabbur, ayat-ayat, kisah-kisah dan nasihat-nasihat yang berharga sebagai bekal hidup kita. Karena bekal hidup kita itu bukan sekedar harta, teman-teman. Ada banyak orang yang memiliki harta berlimpah tapi tidak mampu membeli kebahagiaan. Ada pasangan suami istri karirnya bagus, suaminya adalah seorang GM hotel, istrinya seorang GM hotel, suaminya seorang pengusaha. Dua-duanya sukses, tetapi keduanya tidak mampu membeli sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga mereka, sehingga pada akhirnya mereka bercerai. Jadi bekal hidup itu bukan sekedar harta, walaupun harta itu penting. Kita nggak mengabaikan pentingnya harta. Kita nggak mengabaikan bahwa banyak hal yang harus kita dapatkan dengan cara membeli. Tetapi ada hal yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita. Ternyata modal yang paling penting dalam hidup itu bukan sekedar harta. Harta itu nomor yang kesekian, tapi penting. Bukan sekedar jabatan, karena jabatan itu sementara. Orang yang lupa diri ketika mendapatkan jabatan biasanya akan penuh dengan penyesalan setelah dia kehilangan jabatan tersebut. Post power syndrome. Jabatan mungkin cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelah selesai itu dia akan kehilangan semua yang dia rasakan nikmat ketika dia sedang di atas. Dan bahkan bisa jadi jabatan itulah yang membawa seseorang itu kepada sebuah kecelakaan, sebuah musibah besar dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia baru berkata, seandainya saya tahu akhirnya akan begini,
Karena salah satu di antara 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi bisa jadi orang yang pertama masuk ke neraka juga adalah pemimpin yang zalim, atau orang yang mendapatkan amanah tetapi dia khianat. Makanya kalau kita pengen bahagia, boleh kita siang malam bekerja untuk mendapatkan harta, boleh. Mulai dari SD kita sekolah, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya, membangun karir terbaik dalam hidup kita, boleh. Ketika kita mendapatkan amanah, kita ambil amanah jabatan tersebut, boleh. Tapi jangan hanya mengandalkan jabatan, harta, ataupun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ada faktor yang paling penting dan menentukan modal hidup dan modal untuk kita bahagia. Apa itu? Iman. Modal kita adalah iman. Orang yang mendapatkan iman, maka hartanya akan menjadi anugerah. Orang yang tidak mendapatkan iman, hartanya akan menjadi musibah. Orang yang punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Orang yang tidak punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah malapetaka. Orang yang punya iman, kesehatannya, fisiknya, waktu luangnya akan menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi orang yang tidak punya iman, waktu luangnya akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi berkualitas atau sia-sia tergantung kepada iman di dalam hati kita. Semakin baik iman kita kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu itu akan semakin bertambah kualitasnya. Kualitas waktu, kualitas kegiatan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, pikiran kita, keluarga kita, karir kita, semuanya akan menjadi berkualitas ketika kita memiliki iman yang baik di dalam hati kita. Makanya karena ini di dalam masjid, saya tidak bahas tentang harta, saya tidak bahas tentang jabatan, saya tidak bahas tentang perdebatan kontroversi antara mazhab, antara aliran politik dan seterusnya. Saya ingin bahas tentang iman yang semua kita butuh. Semua mazhab butuh iman. Mau Syafi'iyah, mau Hanabilah, mau Malikiyah, mau Hanafiyah, butuh iman. Semua adat butuh iman. Mau orang Melayu dan seterusnya, semua kita butuh iman. Mau status apapun kita butuh iman. Bukan hanya orang tua yang butuh iman, anak muda juga butuh iman. Yang jomblo, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, laki-laki dan perempuan, semua kita butuh yang namanya iman. Sehingga modal iman ini sangat penting teman-teman dalam hidup kita. Itu yang kita coba renungkan hari ini. Tapi seperti biasa, saya nggak suka membahas sesuatu secara teoritis. Itu bukan gaya ceramah saya, bukan gaya dakwah saya. Saya suka membahas sesuatu itu dengan storytelling ataupun dengan analogi. Dalam bahasa Al-Quran, analogi itu disebut dengan masal. Masal jadi bahasa Indonesia misal, artinya perumpamaan. Kita coba ambil sebuah perumpamaan tentang iman atau analogi tentang iman yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah مثلا
varietas negeri. Jadi bukan hanya pohon korma. Karena buat orang Indonesia dulu sulit untuk memahami analogi pohon korma. Kalau sekarang mungkin sudah banyak penanaman pohon korma di Indonesia. Atau di Eropa mereka nggak tahu pohon korma. Yang mereka tahu itu pohon cemara. Di Indonesia, orang Indonesia lebih tahu pohon kelapa dan pohon pisang. Kalau di Arab orang lebih tahu pohon korma. Makanya Allah mengistilahkan dengan istilah syajarah, dengan istilah pohon yang punya sifat thayyibah, yang punya sifat yang baik. Yang paling mulia, yang paling istimewa pastinya pohon nakhlah, pohon kurma. Tetapi juga bisa dimaknai dengan pohon kelapa, bisa dimaknai dengan pohon beringin, bisa dimaknai dengan pohon pisang, karena semua pohon ini adalah syajaratun thayyibah, punya manfaat yang luar biasa. Allah mengistilahkan seorang mukmin kita seperti pohon yang memiliki sifat thayyibah. Apa itu thayyibah? Yang baik, yang indah, yang mulia, yang berharga, yang bermanfaat, itulah mukmin. Sehingga kalau kita pengen menjadi seorang anak muda yang mulia, cara mencari kemuliaan itu jangan terlalu bahasa anak muda, lebay. Kadang-kadang orang pengen dapat respect dari orang lain, akhirnya dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Contoh, beberapa waktu ini kita menyaksikan kejadian orang yang menghadang truk, kemudian terlindas dan meninggal di jalan. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk menunjukin siapa yang paling hebat. Dia berani menghadang truk, walaupun resikonya adalah nyawa dan bahkan menyusahkan orang lain juga, terutama supir truk. Akhirnya jadi tersangka, jadi diperiksa, jadi berproses di kepolisian dan seterusnya. Jadi menyusahkan orang yang sedang cari nafkah untuk keluarganya. Kenapa anak muda melakukan ini? Demi membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah hebat. Nah, kalau kita pengen disebut hebat, belajar dari Al-Quran. Syajaratun thayyibah, menjadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang disebut dengan syabab, dengan pemuda thayyibah yang baik, thayyibun. Bagaimana nanti menjadi pemuda thayyibun? Kita belajar dari surat Ibrahim. Menjadi pemuda yang hebat bukan dengan cara menghadang truk. Menjadi pemuda yang hebat bukan dengan cara bawa senjata tajam, naik kendaraan konvoi di jalan-jalan kemudian menyakiti siapapun yang mereka temukan. Bukan itu orang hebat. Menjadi perempuan yang hebat bukan dengan cara joget di depan kamera kemudian posting dalam keadaan aurat terbuka. Bukan itu perempuan hebat. Mau menjadi seorang suami yang disayang oleh istrinya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, nggak harus punya modal gede agar bisa selalu jalan-jalan ke Kapadokia. It's my dream, not just. Nggak selalu kayak gitu, teman-teman. Kalau semuanya modalnya harta, kasihan yang mereka tidak memiliki kelebihan harta. Allah kasih kita jalan di mana biar kita bisa mendapatkan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang banyak manfaatnya, kehidupan yang bahagia. Gimana cara mendapatkan itu? Jadilah syajaratun thayyibah, jadilah pohon yang baik. Ini bahasa perumpamaan. Jadilah pohon yang baik. Apa arti pohon yang baik? Satu, asluha thabit, punya akar yang kuat sampai menjulang ke dalam sampai masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Ini namanya pohon yang baik, punya akar yang kuat. Apa maksud dari perumpamaan akar yang kuat ini? Kata para ulama tafsir, akar yang kuat artinya iman, akidah, tauhid, yakin, as-siqah billah yang tertanam di dalam hati kita. Jadi iman itu bukan di sini, teman-teman. Ada orang yang dengan lisannya bilang
ومن الناس من يقول آمنا. Ada manusia yang mengatakan kami beriman, gitu kan? Wa minan nasi man yaqul, mereka mengatakan bil alfaz, dengan alfaznya, di alsinatihim, dengan lisannya, amanna, kami beriman. Lisannya yang ngomong, kami beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan subhanallah, dan seterusnya, kalimat-kalimat iman. Tetapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman, walaupun lisannya mengatakan iman. Jadi iman letaknya bukan di sini. Karena kalau cuma di lisan, orang munafik lebih jago ngomongin iman daripada kita. Nanti teman-teman bisa cek di dalam surat Al-Munafiqun. Pembukaannya apa? Mereka mengatakan kami nasyhad, kami bersaksi, engkau Allah kami, Muhammad utusanmu, Muhammad Rasul kami. Tetapi Allah menolak iman mereka yang diucapkan dengan lisan. Wa qalatil a'rabu amanna, kata orang Arab Badui, kata itu artinya dengan lisan. Amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan kalian belum beriman, akan tetapi kalian baru Islam. Kok bisa orang yang mengaku beriman dengan lisan Allah tolak imannya? Apa alasan Allah? Dijawab di Al-Baqarah yang pertama tadi. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, tidak ada iman. Ternyata iman mereka cuma di lisan, tapi tidak tertanam di dalam hati. Justru di dalam hati mereka ada penyakit. Fama hadzal marad, apa penyakit di dalam hati mereka? Kata ulama tafsir, penyakit yang dimaksud di ayat tersebut adalah raib. Tahu arti raib? Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Saya dulu ketika baru pulang dari Mesir ngajar bahasa Arab, tapi saya ngajarnya ke umum, bukan ke pondok pesantren. Sehingga saya nggak banyak ngajar grammar, ngajarnya supaya orang mengajar dengan bahasa Arab, terutama yang ada di Al-Quran. Lalu saya menemukan ternyata bahasa Indonesia itu banyak banget menyerap dari bahasa Arab. Banyak banget, sangat-sangat banyak. Cuma kita nggak tahu. Oh ternyata ini bahasa Arab. Oh ternyata ini bahasa Arab. Jadi kayak nggak bisa dihilangkan sebuah bukti sejarah bahwa kita itu terhubung dengan Islam. Karena bahasa kita sangat banyak menyerap dari bahasa Arab, walaupun sebagiannya mungkin diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda. Tapi asal lafaznya dari bahasa Arab, termasuk raib. Dzalikal kitabu la raib, raib. Wa in kuntum fi raib, raib. Apa arti raib? Syak, ragu. Dalam bahasa Indonesia, raib itu artinya hilang, artinya diragukan keberadaannya. Maka yang dimaksud dengan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, kata ulama tafsir, di dalam hati mereka ada keraguan. Walaupun lisan mereka mengatakan beriman, hati mereka ragu, maka mereka bukan orang yang beriman. Begitu juga di dalam surat Luqman tadi. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kenapa pertanyaannya? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi teman-teman, kalau bicara iman, istafti qalbak, tanya ke hatimu masing-masing. Ada nggak yakin di dalam hati kita? Bukan ucapkan dengan lisan, bukan. Itu hanyalah salah satu di antara ekspresi iman. Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ekspresi iman. Tapi iman
secara ekspresif dengan lisan, dengan perbuatan, dengan perasaan, dengan pikiran. Tapi letaknya iman, keberadaan iman ada di sini. Sehingga kalau kita mau nanya diri kita, saya ini beriman nggak ya? Istiqballah, kata Nabi, tanya hatimu, ada nggak yakin sama Allah di dalam hati kita? Itu yang Allah sebutkan di Ibrahim. Asluha thabitun. Akalnya aslun. Aslun itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia lagi. Asal. Aslun jadi ashol. Kemudian karena kita nggak bisa bilang sok, jadi asal. Jadi asalnya, akarnya thabitun, ada di dalam bumi. Maksudnya apa? Akar dari kehidupan yang baik itu ada di dalam hati. Apa akarnya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen hidup syajaratin thayyibah, pengen jadi seorang muslim mukmin yang thayyib, pengen jadi muslimah yang thayyibah, pengen punya suami yang thayyib, pengen punya istri yang thayyibah, maka hal pertama yang harus kita periksa adalah istiqballah, tanda hati. Ada nggak iman di hati kita? Ragu nggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih raib kepada Allah, masih ragu, berarti kita belum memiliki syarat syajaratun thayyibah, memiliki syarat kehidupan yang baik. Makanya kalau memilih jodoh, Nabi SAW menyampaikan ada 4 kriteria perempuan yang layak dinikahi, betul? Syarat yang pertama apa? Kriteria pertama, jamal, kecantikan. Kenapa kok yang jamal itu ditaruh di depan? Karena itu yang paling gampang. Kita nggak mungkin tahu tentang yang lain di awal kecuali hanya rupa orangnya saja, rupanya saja. Oh dia cantik, oh dia anggun, oh dia menarik. Walaupun dia pakai cadar, pakai masker, oh matanya bagus. Boleh Ustaz menyaksikan matanya? Boleh. Kalau niatnya untuk nikah. Kalau niatnya cuma sekedar untuk nge-like, ya. Kalau niatnya pengen nikah, boleh kita memperhatikan matanya. Karena ada sahabat muhajirin pengen nikah sama perempuan Ansor, belum melihat calon istrinya. Nabi tanya, kamu udah ketemu belum dengan calon istrinya? Belum ya Rasul. Coba lihat dulu, karena di mata Ansor ada sesuatu. Di mata Ansor ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang muhajirin, orang Mekah matanya itu besar. Orang Ansor, Madinah matanya itu sedikit. Sama-sama Arab tapi beda gaya matanya. Orang muhajirin Mekah matanya gede-gede, kayak orang India. Kalau orang Madinah matanya sedikit, kayak orang Asia. Sehingga bisa jadi dia tidak berkenan dengan tipe matanya kecil. Sehingga kami mengatakan lihat dulu orangnya, di mata orang Ansor ada sesuatu. Jamal, kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, nasab. Yang keempat, din, agama. Bagaimana maksud dari agama ini? Bukan sholatnya saja, bukan sekedar hijabnya saja, tetapi sekarang hijab sudah tidak bisa selalu menjadi indikasi, karena hijab sudah menjadi sebuah outfit. Hijab bahkan cadar sekarang menjadi sebuah style, outfit yang kece. Cadar, tapi cadar. Maka apa yang harus kita nilai dalam makna din di sini? Din di sini artinya iman mereka. Seberapa tangguh mereka berpegang teguh kepada Allah ketika mereka sedang dalam keadaan rapuh, ketika mereka sedang diuji dengan musibah, ketika mereka dalam keadaan lemah, sakit, ujian. Itulah ketahuan iman seseorang. Makanya teman-teman, kalau kita mau lihat iman kita baik atau tidak, coba lihat dalam kondisi ketika kita sedang labil, ketika kita sedang galau, mau memilih yang mana nih? Ada pilihan hawa nafsu, ada pilihan Allah. Ada 2 pilihan. Yang satu pilihan kita. Secara hawa nafsu kita merasa pilihan ini lebih baik, pilihan ini lebih kita sukai. Tapi yang satu lagi pilihan Allah, menurut kita ini kita gak suka. Dalam urusan kerja misalnya, pilihan kita, wah saya pengen bikin usaha, tapi cari modal dengan riba. Itu pilihan kita, cari modal dengan riba.
supaya mudah membesarkan usaha kita. Kita lihat teman-teman kita yang pakai cara itu udah pada sukses. Beli ruko sekian pintu, disewakan ke minimarket, disewakan ke kantor-kantor. Kita terpancing, aduh, kayaknya saya kalau ikut dia bisa sukses kayak gitu juga. Ini namanya pilihan kita yang kita suka. Ada lagi pilihan Allah, boleh usaha tapi jangan riba, cari sistem yang syariah, cari adat yang syariah, cari transaksi yang syariah. Apapun, saya nggak mau nyebut merek karena itu relatif. Cari adat yang syariah. Dengan teman, dengan sebuah perusahaan finance, dengan sebuah yayasan atau apapun itu, kita pakai adat syariah. Tapi modalnya nggak gede. Nih di masjid Assalam kita, insya Allah ada program Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera. Marase. Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera. Datang kita ke masjid, pengajuan modal. Sebagai anak muda yang pengen jadi entrepreneur, pengen mengajukan modal 100 juta, pengen buka usaha bakso, kita beli 10 gerobak, kemudian kita sewa orang untuk jualan, kita nanti akan bikin sistemnya. Saya mengajukan 100 juta untuk membeli 10 gerobak. Buat apa? Bikin bakso keliling di seluruh Rimbau misalnya. Bakso dengan judul bakso Jomblo Galau. Yang agak lucu-lucu lah ya. Akhirnya dari masjid dipelajari, kemudian keluar sebuah keputusan, Dek, di awal kami belum bisa ngasih 100 juta. Kami baru bisa memberikan kamu 5 juta. Gimana? Wah, gak cukup nih modal 5 juta. Saya kebutuhannya 100 juta, minimal setengahnya deh 50 juta dan seterusnya. Akhirnya muncul tawaran nih dari pinjol. Pinjol bilang, oh nggak apa-apa, dari kami gampang. Berapa butuhnya 100 juta? Ya udah 50 juta dulu boleh nggak? Boleh 50 juta. Udah, caranya KTP aja kok nggak ada jaminan apa-apa. Kasih 50 juta. Mana yang paling mudah? Yang pinjol, yang masjid udah syaratnya banyak, prosesnya panjang, ngasihnya dikit. Yang pinjol syaratnya gampang, prosesnya cepat, ngasihnya banyak. Ini namanya galau hati. Antara yang kita suka dengan yang Allah suka. Bagaimana cara kita memutuskan dua pilihan ini? Tanya ke Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Terus gimana caranya? Ya Allah, jawabannya ada di kalimat terakhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Itu kata kuncinya. Allahu a'lam. Kan kita suka ngomong gitu kan? Tapi jangan ngomong dengan lisan, ngomong dengan hati. Allahu a'lam. Allah lebih tahu. La ilma li. Saya nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, kami nggak tahu apa-apa kecuali yang Engkau beritahu. Jadi jangan sok tahu. Kita katakan dengan iman, Allah lebih tahu yang paling baik untuk saya. Kalau Allah katakan ini halal, pasti buruk untuk saya walaupun saya suka. Kalau Allah katakan ini halal, pasti baik untuk saya walaupun saya merasa berat hati. Mungkin nggak berani bilang nggak suka sih. Berat hati. Modal 5 juta, syaratnya banyak. Modal 50 juta, syaratnya sedikit. Kita pasti lebih suka yang 50 juta walaupun itu buruk untuk kita. Lalu kemarin ada yang DM saya, Ustaz, saya minta tolong lunasi utang pinjol saya. Saya diteror terus sama debt collector. Kasihan anak saya, kasihan istri saya, kasihan orang tua saya stres.
Yang stres bukan cuma dia, semua nomor kontak yang ada di HP-nya itu stres tuh. Satu-satu diteror. Kamu kasih tahu ke kawan kamu itu dan segala macam. Artinya dia bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi juga menyusahkan keluarganya. Itu yang Allah bilang, bisa jadi yang kalian suka adalah buruk untuk kalian. Sedangkan yang masjid yang udah ada program pinjaman zakat, bentuknya mungkin zakat, bentuknya mungkin sedekah, tergantung ya. Kalau zakat biasanya lebih gede, kalau sedekah hanya untuk kebutuhan hari itu aja. Kalau zakat biasanya untuk modal kerja. Itu zakat syariat Allah. Cuman karena memang kasnya masih kecil, ngasihnya supaya yang lain juga dapat bagian, nggak besar. Tapi kita merasa berat hati. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci adalah baik untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Pilih, udah pilih Allah aja. Tanya ke hati kita, berani gak mengambil pilihan Allah walaupun berat? Disitulah iman. Disitulah iman. Kita boleh sholat, kita boleh berhijab, kita boleh bolak-balik pulang ke Mekah Indonesia. Tapi kalau dikasih pilihan kayak gini, kita galau, kita ragu, kita bukan orang yang beriman, kita orang muslim yang baru aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Walaupun kita punya penampilan seorang muslim atau seorang mukmin, makanya iman tidak dilihat secara zahir, iman tidak dilihat secara lisan. Inna Allaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila a'malikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat penampilan kalian, Allah tak melihat harta kalian, Allah tak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian. Apa maksudnya? Ada iman gak di hati itu? Sehingga kalau ada iman, Allah tolong. Kalau tidak ada iman, Allah biarkan. Kalau ada iman, Allah beri keajaiban. Kalau tidak ada iman, Allah jauhkan dia dari keajaiban dan kebaikan. Ini teman-teman yang dimaksud dengan syajaratin thayyibah asluha thabitun. Ada akar yang kuat, baru kita punya modal untuk yang baik. Memilih jodoh juga kayak gitu. Kadang-kadang kita memilih jodoh itu galaunya adalah antara pilihan menurut kita atau menurut Allah. Yang mana yang menurut Allah? Menurut Allah itu adalah seorang laki-laki calon suami yang baik akhlaknya, bertanggung jawab, dan orang yang salih. Menurut kita yang terkenal, menurut kita yang ganteng, menurut kita yang keren, menurut kita yang pintar merayu, menurut kita yang eksis di sosial media. Kadang berbenturan, kadang juga sejalan. Ada yang eksis, keren, salih. Kadang dikasih pilihan yang benar, nggak ideal. Maka siapa yang kita pilih? Disitulah jawabannya. Istafti qalbak, tanya ke hati. Bisa jadi yang kita anggap keren, pemain voli kampung yang paling diidolakan sama cewek-cewek sekampung, tapi nggak pernah sholat, dan kita merasa dialah suami ideal. Yang satu lagi guru ngaji ke masjid, tapi tidak sekadar yang tadi. Kita rasa kayaknya saya nggak mau jadi suami istrinya. Saya punya cerita tentang hal ini. Ada seorang perempuan, karena saya punya beberapa rumah untuk menampung pasien kanker yang kurang mampu secara gratis di beberapa kota. Ada salah satu pasien perempuan kanker kandungan. Jadi kandungannya ada kankernya, sehingga perutnya besarnya lebih daripada orang yang hamil 9 bulan. Dia harus berobat, menunggu jadwal operasi, dan seterusnya tinggal di rumah kita. Di rumah kita dia kenalan sama pasien-pasien kanker yang lain. Ada yang kankernya di tenggorokan, ada yang matanya, ada yang kepala, ada yang darah, dan seterusnya. Banyak Pak, pokoknya rata-rata penyakit kanker, tumor. Ketika dia kenalan dengan pasien-pasien, dia jadi tidak cerita. Ada pasien seorang perempuan yang setelah dia sakit kanker udah tidak menarik lagi, bau lukanya bau, kemudian dia tidak bisa
keluarganya nggak ada yang jemput, anak-anaknya dibawa sama suaminya, dia kangen sama anaknya, nggak bisa ketemu, teleponannya nggak bisa. Banyak cerita-cerita yang luar biasa. Perempuan ini tiba-tiba ngomong kepada istri saya, kata dia, saya bersyukur sekarang saya merasa beruntung. Kenapa? Dulu ketika saya nikah dengan suami saya sekarang, saya merasa rugi. Saya merasa hidup saya kok gini ya, menikah dengan orang yang salah. Saya merasa suami saya itu bukan pilihan saya. Dia adalah pilihan orang tua saya. Orang tua saya memilih dia karena dia orang yang dekat dengan masjid. Sementara waktu itu saya lagi jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang menjadi idola perempuan-perempuan di kampung saya. Bertahun-tahun saya mengeluh tentang suami saya. Saya merasa Allah sudah memberikan saya jodoh yang tidak tepat. Saya tidak berbakti sama suami saya. Saya sering marah sama suami saya. Hari ini saya sadar suami saya adalah pilihan Allah yang paling baik untuk saya. Kenapa? Ketika perempuan-perempuan lain kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya, ditinggal sendiri, bahkan ada yang nginep di terminal. Dari Lampung datang ke Bandung pengen berobat, belum tahu rumah kita, akhirnya nginep di halte di terminal. Kita temukan sama relawan kita bawa pulang ke rumah kita. Kenapa? Diusir oleh suaminya sejak dia penyakitan. Ketika sekarang saya tahu suami-suami yang lain meninggalkan istrinya, saat istrinya butuh mereka, sedangkan suami saya setia mendampingi saya, mengurus saya, merawat saya, tidak pernah merasa cicik dengan kotoran saya. Itulah yang Allah siapkan untuk saya, dan saya tidak tahu beberapa tahun yang lalu. Iman, modalnya iman. Dan kalau kita punya iman, akar yang kuat, asluha thabit, maka far'uha fis sama, kita akan mulia. Pohon itu akan tumbuh tinggi sampai cabangnya seolah-olah menyentuh langit. Ini bahasa sastra yang sangat tinggi dari Al-Quran. Apa maksudnya menyentuh langit? Kita mulia, saking mulianya kita seolah-olah viral di langit. Seolah-olah kita viral di langit, dikenal sama penduduk langit. Apapun yang kita mohonkan, penduduk langit yang mengaminkan. Kita katakan Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa siapa itu? Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanak subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa, Nabi Yunus minta ampun, Nabi Yunus curhat dan menyesal dengan apa yang pernah beliau lakukan. Kalimat Nabi Yunus yang sangat lirih, suaranya yang pelan itu ternyata mengguncang arsy Allah SWT. Belum pernah arsy itu terguncang, karena arsy itu sangat luas. Jadi surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus Al-A'la, yang paling tinggi itu letaknya di bawah arsy. Bedanya Firdaus dengan arsy adalah seperti bedanya sebutir pasir dengan lautan yang luas. Bedanya Firdaus dengan surga yang lain adalah seperti bedanya sebutir pasir dengan lautan yang luas. Bedanya surga yang paling rendah dengan dunia adalah seperti sebutir pasir dan lautan yang luas. Jadi kebayang nggak alam itu seperti apa agungnya? Sangat agung.
berguncang keras. Luar biasa, arus yang begitu agung berguncang. Bukan bumi loh. Bumi yang berguncang aja kita udah heboh ya. Gempa, wah luar biasa nih gempa. Kalau ada seseorang nabi yang membuat bumi berguncang, itu mukjizat yang sangat dahsyat. Tapi ada nabi yang bukan membuat bumi berguncang, arus berguncang. Ada nabi yang pernah membelah lautan. Ada nabi yang pernah menaiki naik angin, terbang dengan angin. Ada nabi yang membelah bulan. Ada nabi yang banyak mukjizat para nabi. Tapi ada nabi yang juga luar biasa, yaitu Yunus. Bukan sekedar membelah laut, mengguncang bumi, tetapi mengguncang arus. Ini ngeri. Apa yang membuat Nabi Yunus bisa mengguncang arus dengan seizin Allah? Kalimat Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kok bisa kalimat itu mengguncang arus? Kalau gitu coba kita ucapkan sekarang, keguncang gak tuh arus? Masjid aja gak terguncang, diri kita aja gak terguncang, apalagi arus. Kok beda? Padahal kalimatnya sama. Bedanya di sini. Bedanya asluha nabitun, kekuatan hati dan iman yang menjadikan ucapan Nabi Yunus itu farquha fis sama, sampai menjulang dan terdengar di langit. Jadi pelajarannya teman-teman, kalau teman-teman pengen ada ucapan doa mengguncang langit, mengguncang Baitul Ma'mur, mengguncang surga, mengguncang setiap lapis langit, kita nggak berani berkata mengguncang arus, itu terlalu keren untuk kita. Tapi sekedar mengguncang pintu langit pertama, insya Allah bisa. Sekedar membuat surga itu heboh, itu bisa. Bagaimana caranya biar kalimat doa kita itu mengguncang langit? Asluha najib. Kalimat kita harus berasal dari hati dan iman, bukan berasal dari lisan. Doa, ya Allah, saya tadi ketemu dengan seorang perempuan solihah kelihatannya, berhijab. Kalau dia jalan, dia membutuhkan pandangan. Saya yakin dia masih sendiri. Ya Allah, saya tidak tahu namanya. Saya juga tidak tahu akunnya. Tidak tahu nama, tidak tahu akun. Akun itu bahasa Arab. Akun bahasa Arab akun. Kunyah. Cocok kalau begini. Kunyah itu artinya apa ya? Nama julukan. Kayak sahabat Umar dulu atau dan seterusnya. Jadi saya nggak tahu namanya, nggak tahu akunnya. Bagaimana cara saya menyebut dia di dalam doa saya? Ya Allah, saya tidak kenal dia, tetapi Engkau lebih kenal dia. Saya tidak tahu dia, tapi Engkau tahu dia. Saya tidak menguasai hatinya, tetapi hatinya di genggamanmu. Ya Allah, seandainya Engkau anggap dia baik untuk saya, jadikanlah dia ibu dari anak-anak saya. Berguncang langit. Ada doa apa ini? Heboh. Lalu para malaikat mengatakan amin. Bukan satu malaikat, 70.000 malaikat mengatakan amin. Allah mengatakan, wahai malaikat, saksikanlah hambaku ini, aku jadikan doanya makbul sehingga perempuan itu menjadi istrinya. Bisa kayak gitu? Bisa. Daripada pakai modal ini, ada yang nggak akan berhasil dengan modal ini. Kalau berhasil, berarti yang mencari itu nggak akan bertahan lama. Daripada modalnya tampang, kalau perempuan daripada modalnya skincare, boleh nggak usah pakai skincare, boleh. Tetapi bukan itu yang kita andalkan. Yang kita andalkan adalah ini, doa yang bisa mengguncang langit. Bagaimana cara biar doa itu bisa mengguncang langit dan menjatuhkan, menurunkan keajaiban? Doalah dari hati. Bacalah doa dari hati. Maksudnya dengan iman, gak ragu sedikit pun di dalam kita. Wa in kuntum fi raib, kalau kalian masih ragu, kalau kalian masih ragu, ya udah kalian cari aja pendukung-pendukung kalian lain selain Allah. Gak boleh ragu sedikit pun. Kita harus yakin bahwa doa kita itu kalau niat kita baik, pasti Allah kabulkan, pasti. Ini kalau misalnya ada beban, ini saya pegang misalnya dari handphone ya, saya juga pegang handphone, saya pegang atau benda lain, saya pegang batu atau apapun,
Kalau kepada daya gravitasi aja kita begitu yakin, nggak mungkin nggak jatuh, 100% jatuh, yakin banget, nggak akan mungkin kita berani bertaruh nggak jatuh. Harusnya kita kepada Allah lebih daripada itu. Kalau bisa kayak gitu, keajaiban itu akan menyertai kehidupan kita. Masalahnya kita nggak fair. Ke hukum gravitasi kita yakin 100% jatuh, pasti. Ada yang berani bertaruh 1 juta, kalau nggak jatuh saya kasih 1 juta malam ini, nggak ada yang mau. Nggak mungkin ada yang mau. Kenapa? Yakin 100% ini jatuh. Kenapa kepada Allah kita ragu? Kenapa ketika kita berdoa kita setengah hati dikabulkan nggak ya? Tapi kan perempuan itu bukan level saya. Saya orang biasa, muka pas-pasan, modal belum jelas, kenal juga enggak. Orang kayak dia kayaknya pasti minimal calon suaminya itu di atas saya beberapa level. Secara tampan, good looking, Al-Quran udah hafal minimal 30, kemudian mungkin dia karirnya juga bagus. Saya hampir gak punya modal apa-apa selain saya berharap sama Allah. Mungkin gak ya, mungkin gak ya. Kalau teman-teman masih ragu, belajarlah dari seorang sahabat yang pernah merasa dirinya tidak siap, bukan siapa-siapa, tapi diberikan seseorang yang sangat istimewa, namanya Julaibib. Yang mendengar YouTube saya pasti tahu cerita Julaibib. Jangankan perempuan merdeka, perempuan muda aja nggak mau jadi istrinya. Coba, saking nggak menariknya Julaibib. Kita nggak usah ngebayangin gimana tampangnya. Analoginya perempuan muda aja, bukan perempuan merdeka, perempuan muda nggak mau jadi istri Julaibib, apalagi orang merdeka. Saking tidak menariknya Julaibib. Sehingga Julaibib pernah curhat sama Nabi, ya Rasulullah, kayaknya saya mungkin gak akan nikah di dunia ya Rasul. Walaupun saya gak nikah di dunia, saya pengen tahu kira-kira saya masih punya jodoh gak ya Rasul di surga. Karena saya merasa gak ada yang mau sama saya ya Rasul di dunia. Gak ada ayah yang mau putrinya menikahi saya, gak ada ibu yang mau menjadi mertua saya, gak ada perempuan yang mau menjadi istri saya, gak ada perempuan yang mau jadi anak dari ibu dari anak-anak saya. Ya Rasul, di dunia sepertinya saya gak akan mungkin menikah, tapi kira-kira di surga ada gak yang mau jadi istri saya Rasul? Banyak katanya. Tiba-tiba Allah kasih wahyu kepada Nabi. Wahyu itu artinya isyarat. Nabi kemudian tersenyum mengatakan, ya Julaibib, mau gak kamu carikan seorang perempuan yang sangat cantik di dunia, anak seorang pemuka kaum, perempuan yang cantik, sempurna, akhlaknya baik, solehah, dan dia akan menjadi istrimu di dunia sampai ke surga. Mau gak? Ya Rasul, jangan bercandaan ya Rasul, kalau bahasa kita ya. Akhirnya di prank, tapi kan Rasulnya gak pernah nge-prank. Beliau orang yang jujur. Walaupun beliau bercanda, tapi beliau jujur. Kalau kita bercanda, kadang-kadang bohong kan? Nabi walaupun bercanda, jujur. Mau gak Julaibib? Gimana caranya ya Rasul? Datanglah ke rumah Bapak Fulan, dia ada kepala suku. Katakan kepada dia, Rasulullah kirim salam dan ingin menitipkan supaya dia nikahkan putrinya dengan engkau. Ya Bapak ya Rasul, orangnya gak marah. Silakan datang saya. Akhirnya Julaibib datang dengan percaya nggak ya, yakin nggak? Dia yakin dengan Rasul, tapi dia tidak yakin dengan orang itu. Dia yakin kepada Rasul, tidak ada yang ragu sahabat kepada Rasul, tapi dia ragu dengan bapak itu. Mau nggak bapak itu? Tapi Rasul yang minta. Datang, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu Julaibib, kan dikenal Julaibib sebagai pembantu Rasul. Di rumah Rasul, di masjid Rasul, Julaibib, masuk Julaibib, ada apa? Ada pesan apa dari Rasulullah, apa yang bisa kami bantu? Nabi titip salam, ala Rasulullah SAW. Ada apa Julaibib? Rasulullah menyampaikan sebuah pesan penting kepada bapak ibu. Apa pesannya? Rasulullah melamar putri bapak. Udah hampir senang kan? Untuk saya. Tadinya udah mau ngomong alhamdulillah, tiba-tiba untuk saya hampir ngomong indah ya. Ya bentar, gimana Julaibib, gimana? Rasulullah menitipkan pesan agar bapak menikahkan putri bapak kepada saya. Kan sulit nih keputusan Nabi.
ngomong sama istrinya, "Mah, bahaya nih. Kenapa Pak? Itu ada utusan Rasul. Kenapa ada utusan Rasul? Rasul melamar putri kita. Bagus Pak. Untuk dia. Siapa dia? Julaibib." Begitu. Terus gimana ini? Ramai, suami itu ramai di belakang, anaknya nyamperin, nanya, "Mah, Pak, ya Mah, ya abadi." Jadi orang Arab itu kalau manggil ibu yang nonton itu bukan umi. Umi itu standar. Yang lebih tinggi daripada umi itu ummah. Lebih tinggi daripada abi, abadi. Ya abadi, ya ummah. Kenapa kalian berdua itu? Ada apa sih? Paham banget. Nah, sabar ya. Kenapa sih Pak? Gitu. Itu ada pembantu Rasul Julaibib. Kamu tahu kan Julaibib? Ya, saya tahu Julaibib. Kenal kamu dengan Julaibib? Kenal. Tahu orangnya yang mana? Tahu. Dia datang diutus oleh Rasulullah. Terus kenapa orangnya? Rasulullah menitipkan agar aku menikahkan kamu dengan Julaibib. Itulah yang membuat ayah sama ibu tadi ribut, aneh. Sedang mencari alasan bagaimana cara menolak tawaran ini supaya Rasulullah tidak tersinggung, Julaibib tidak sedih. Langsung anaknya mengatakan, "Ma'adallah." Ma'adallah itu bahasa lain dari Alhamdulillah. "Ma'adallah," kata anaknya. "Kenapa nak? Aku berlindung kepada Allah dari meragukan keputusan Allah dan Rasulnya." Ayah, ini perintah Rasul kan? Ya. Lalu kenapa kita masih menimbang-nimbang? Katakan saja, "Sami'na wa ata'na." Nah, Julaibib, walaupun Julaibib ini adalah perintah Allah dan Rasul, tidak ada yang buruk kecuali kebaikan di dalam setiap perintah Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Tapi kamu tahu Julaibib tahu. Yakin kamu tak lagi halu kan? Ayah, jangan pernah menimbang-nimbang perintah Allah dan Rasul. Lakukan saja sebagaimana diperintahkan. Keluarlah bapak itu duduk depan Julaibib, bukan Julaibib. Bayangkan dia menantu saya. Julaibib diam aja, pada sangat pede juga. Dalam hati Julaibib mungkin ngomongnya, "Pak, gak apa-apa sih kalau di dalam mobil." Kata bapak, "Saya sudah musyawarah dengan istri saya dan anak saya. Tadinya saya agak ragu-ragu, tetapi anak saya justru menguatkan saya berdua dan istri saya dan menyatakan, kami memenuhi panggilan Rasul. Lebih baik, wahai Julaibib, selamat datang di keluarga ini, kamu akan menjadi menantu saya." Wah, heboh itu seantero Madinah. Viral, trending topik dengan hashtag Julaibib. Hashtag panjangnya, "Seandainya aku jadi Julaibib." Wah, ramai di Madinah. Kok bisa? Makanya kalau modalnya ini nggak ada nggak bisa. Sehingga kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu dengan syarat itu baik, maka percayalah 100% Allah pasti memperkenankan keinginan kalian yang kalian doakan. 100% pasti dikabulkan. Ustaz, kenyataannya nggak gitu. Kemarin saya minta A dikasih yang lain, atau belum dikasih. Apa penjelasannya? Allah tidak mungkin menolak permintaan hambanya yang meminta selama itu kebaikan. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku pasti mendengar dan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah yang berjanji. Ujib itu adalah perubahan kata dari jawab. Jawab bahasa Arab yang lagi-lagi jadi bahasa Indonesia menjawab. Ujibu artinya aku menjawab, aku merespon, aku mengabulkan. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Kalau kalian meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Sal tu'tah. Apa kalimatnya? Sal tu'tah. Apa itu sal? Sal itu minta. Dari kata soal. Soal bahasa Arab lagi-lagi dari bahasa Indonesia. Soal. Sekarang masih menganggap bahwa kita terputus dari Arab? Tidak bisa. Karena Arab itu identitas sejarah kita juga. Walaupun kita juga menghargai budaya kita. Satu'tah. Minta kalian diberikan. Terus apa yang membuat kita tidak minta? Kecuali satu, ragu. Yang bikin kita tidak berani meminta adalah ragu. Ya Allah, berikan saya ini. Ya Allah, berikan saya itu. Ya Allah, berikan saya ini fulan. Ya Allah, berikan saya fulan. Kenapa kita tidak berani minta? Satu jawabannya, kita ragu sama Allah SWT. Makanya kita tidak berani minta. Apa yang kita lakukan? Kita ragu Allah akan memperkenankan atau
nggak mungkin ditolak. Cara yang pertama, Allah mengabulkan persis seperti yang kita minta. Itu yang selalu harapkan. Cara yang kedua, Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripada kita minta, Itu yang sering kita salah paham. Kemarin mintanya bulan, kok jadinya begini? Kita nggak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah beritahu kamu tidak tahu. Maka kembali lagi ke ayat 219 Al-Baqarah tadi. Yang pasti tidak mungkin di bawah standar yang kita katakan. Mungkin. Terus kenapa ragu? Kita misalnya minta sebuah pekerjaan. Ya Allah, semoga tahun ini saya bisa diterima di sebuah perusahaan A. Kayaknya kerja di sana nyaman, gajinya besar, jaminan masa tuanya ada, dan keren juga kalau orang tanya kerja di mana, kerja di 4 bulan. Ya Allah, semoga saya dapat kerjaan di situ. Lamar nih, pas lamar tes nggak dapat. La teas, la tahzan, jangan berputus asa, jangan bersedih. Kenapa? Kalau Allah tidak mengabulkan persis yang kita minta, itu pasti lebih keren yang akan Allah sediakan sebagai gantinya. Jadi pas kita minta, ya Allah saya ingin kerja di situ, ikhtiar, belajar, lamar, ditolak, nggak lulus, senyum. Wah, ternyata ada yang lebih baik yang saya nggak tahu yang Allah ingin berikan. Kayak gitu cara iman berbicara. Tapi kalau orang nggak beriman, udahlah saya nggak akan lagi kecewa saya. Capek-capek saya bilang, ya Allah kurang apa lagi? Saya udah sedekah, saya udah tahajud, saya udah minta restu orang tua, masih kurang apa ya Allah? Ini bukan iman yang ngomong ini yang ngomong raib. Kalau ada raib dalam hati kita, nggak akan ada keajaiban dalam hidup kita. Katakan dengan iman, Allah, Engkau baik banget sih, mau kasih saya yang lebih baik dari ini ya. Ustaz, apa itu nggak benar? GR kepada Allah namanya iman. GR kepada makhluk namanya apa? Ya GR. Kita kalau GR kepada makhluk. Kalau kita GR kepada Allah itu iman. Husnuzon. Ya Allah, Engkau ingin berikan yang lebih baik dari ini. Ya Allah, aku ridho. Berarti itu. Aku ridho. Akhirnya Allah ganti. Gara-gara ganti lulus di situ, kita jadi pengusaha. Merintis dari nol. Mungkin benar. Teman kita lulus nih, gajinya sebulan 15 juta. Kita nggak lulus, merintis usaha dari modal 5 juta. Dia 15 juta setahun, 2 tahun, 3 tahun, setiap mungkin dia kelihatan orang yang nggak sukses, bawa mobil, kemudian udah mulai nyicil rumah. Kita masih merintis di sebelah sini. Nah, gimana usaha lo? Masih merintis. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan misalnya kayak gitu kan, dia grafiknya kan kadang-kadang nggak lurus, malah ke bawah kan, kayak gini. Tapi begitu naik, nggak tahu itu naiknya. Pertama lurus dulu atau ke bawah dulu, susah. Kita sabar, kita yakin Allah pasti dulu nggak lulus di sana pengen ganti yang lebih baik. Usaha setelah 3 tahun, 5 tahun, dia berstatus gajinya 15 juta, kita menggaji orang di dalam perusahaan kita 15 juta. Mana yang lebih kita pilih? Gak ada yang lebih baik, semuanya baik ya. Cuma mana yang mau kita pilih? Mau dapat gaji 15 juta per bulan atau mau mampu menggaji orang 15 juta per bulan? Itu yang mau ingat teman-teman. Gak ada yang lebih baik, semuanya baik. Tergantung orang kan ya. Ada orang yang punya kerja di 15 juta itu bagus buat dia, karena dia gak akan jadi pengusaha seperti yang kedua tadi. Orangnya mungkin gak tangguh. Orangnya itu orangnya yang sistematis, orangnya yang terjadwal, berangkat pagi, pulang sore, 9 to 5. Ada yang kita kalau kerja di situ mungkin setahun juga baru dipecat. Kenapa? Gak bisa disiplin, terkuntung, sakit kepala kita karena kita orangnya terbiasa out of the box, terbiasa ekspansi. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Masalah jodoh, masalah karir, masalah teman, masalah apapun, coba andalkan iman. Salah satu bentuk mengandalkan iman, doa kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ustaz dari surat Ibrahim di dalam cak surat Al-Baqarah, cak beberapa surat yang lain, kemudian ada lagi kisah-kisah. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita, dicacing iman, refresh pada iman kita, sehingga mulai tahun ini
belajarlah untuk tidak ragu lagi kepada Allah SWT. Selama masih ada ragu, tajdid dengan tidak berlalu, ya Allah, ampunilah saya, tabbit qalbi ya Rabb, kuatkan hati saya dengan iman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.